Salam, salam sadis, salam hari Senin, Monday. Cepet ya, udah di hari Senin lagi hari ini. Eh, di market agak merah sedikit. Weekly candle-nya nutup tadi di berapa dia? 41.200 ya. 41.200-an dia nutup, nggak taunya dia agak drop ke bawah. Tadi 40.600 something, sekarang 40.800-an. Minus 2%. Sekarang merah 2% something lah ya, 2,4 gitu. Market cap 1850 lebih kurang, BTC dominance-nya di 41-an something gitu, menguat kembali ya. BTC dominance kemarin agak ini, maka kemarin ya altcoin banyak yang hijau, sekarang udah mulai merah lagi ya. Ya market begitu hari ini juga nggak ada berita apa juga belum. Hari ini juga Jepang nggak ada market karena hari ini holiday di Jepang, tanggal merah tanggal 21. Hari ini dia holiday, nggak ada market juga hari ini di Jepang. Jadi Asia market juga agak agak flat gitu ya. Uh, tapi saya ada cek dikit, tadi saya cek emas dikit. Ini biasanya kalau BTC agak merah gitu ya, terus dolar tadi Asia market saya lihat dolar menguat hijau, crude oil menguat. Biasanya gitu emas agak naik gitu. Saya rasa kalau yang mau cari dikit cuan malam ini di emas, kayaknya mungkin malam ini emas market Amrik bisa naik dikit gua rasa. Ya kalau emas ya lihat mungkin hari ini naik dia hijau gitu ya. Kalau lihat biasanya begitu. Belakangan ini ya, belakangan ini 1,5 bulan belakangan ini ada tren sedikit berubah. Biasanya kalau BTC merah ya, terus dolar menguat gitu, biasanya emas naik gitu ya. Uh, Terus congrats kemarin yang ETH dapat ya, kutip-kutip dikit lah ya. ETH short lumayan juga dapatnya dikit ya kan. Ini ya hari ini ya saya lihat mungkin hari ini nggak tahu lah, seharusnya dia dia tadi nutup 41.200, sebenarnya dia bisa bertahan di situ. Ternyata dia tadi habis ini drop ke 40.600, mungkin sementara hari ini gua rasa range-nya di situ di 40 ribuan 600, sekian naik ke 41.200 lagi, mungkin nanti terus dia turun mungkin di situ dulu gitu sambil lihat market ini kemana. Malam ini nanti sore kalau di Indo sekitar maghrib ya, market Europe dibuka, terus malamnya market Amrik dibuka ya. Kita lihat gimana ininya ya. Uh, Kita lihat arahnya mau kemana, tapi siap pribadi saya sih masih megang hedge saya, koin hedge sama bear saya masih hold gitu ya. Jadi saya nggak buru-buru karena uh, nggak tahu, saya untuk sekarang ini saya agak lebih berpatokan pada fundamental ya. Saya hold ini berpatokan pada fundamental karena saya masih lihat ekonomi bukan baik-baik saja ya, karena kalau lihat politiknya juga makin nggak gena gitu ya. Tadi saya baca berita Jumat nanti si Biden mau terbang ke Polandia. Nah itu di Polandia udah bertumpuk lagi tentara di situ ya. Uh, Tentara udah bertumpuk lagi, ada 100 ribuan kalau nggak salah saya baca berita gitu ya. Alasannya latihan perang. Nah, terus di Estonia ya kalau nggak salah itu ditaruh sekitar 30 ribuan. Jadi udah mulai ditumpuk tentara situ. Ini kita udah juga harus hati-hati gitu. Ya kan, seperti awal-awal Rusia dia tumpuk ya kan, dia bilang cuma latihan, pas ditumpuk di perbatasan ya kan. Latihan-latihan, nggak tahu benar-benar serangan invasi masuk. Nah ini kita juga harus hati-hati nih.
ya. Amerika sama NATO udah mulai numpuk-numpuk pasukannya di perbatasan di Polandia, ada yang di Estonia gitu ya. Terus mana lagi tuh? Ini maka hati-hati juga kalau lihat ekonomi ya. Saya mah tetap nggak percaya Jerome Powell lah. Seperti tahun kemarin banyak orang salahkan dia kan karena eh, tahun kemarin juga gitu. Sementara kita masih oke, ya kan, labor unemployed bisa kita kontrol. Kok nggak taunya inflasi melejit, ya kan. Nah kemarin juga begitu, ya kan. Ekonomi kita menguat, ya kan. Begini kepolan, tapi ya terus ini berita tadi pagi, ya kan. Udah masalah lagi housing, terus factory. Banyak tuh pabrik-pabrik kayaknya bakal tutup tuh. Terus supply chain ah, bermasalah kontainer. Jadi banyak saya jadi kondisi gitu apapun orang mau katakan mereka mau lihat mau katanya bull ini itu ya bull lah mereka sana ya. Saya pribadi saya lebih kalau udah gitu saya lebih masih tetap lebih pikiran saya lebih tenang kalau saya hold hedge ini ya. Eh, sama apa biar jadi kalaupun nanti dia tendang lagi ke atas ke 44.000 saya sih nggak goyang ya biarkan aja paling saya top up lagi gitu ya tambah lagi amunisi gitu ya jadi eh, cicil saya sistemnya kan cicil nggak all in nggak harus cuan kaya jadi sultan ya kan saya kadang kalau nggak dapat ular ya dapat kodok nggak apa-apa ya kan kan begitu. Eh, nggak ngejar mau jadi gajah nggak gitu ya santai aja jadi maka kita bisa long kayak ular panjang gitu ya long mainnya. Eh, jadi gitu hari ini juga nggak terlalu gimana lah. Ada yang tanya soal Phantom akan buat stable coin gimana ini itu ya boleh nanti lihat cuma market sekarang kalian tanya saya mau bahas koin ini itu saya masih agak marah market kalau merah gitu saya justru nggak mau bahas koin kadang ada yang nggak ngerti saya dipikir saya rekomendasi nanti dia beli begitu market down ke bawah nyangkut aduh marah-marah lagi saya justru saat-saat begitu saya paling nggak suka bahas koin gitu cuma kalau yang nunggu mau serok, mau cicil serok, koin-koin misalnya pas lagi koreksi ya serok aja gitu. Ya kalau namanya mau invest ya, jangan tanya saya lagi gitu. Ada yang tanya, oh ya ada yang tanya Doge kapan ini, baby Doge ya. Tunggulah nanti kondisi gitu kita nggak ini. Uh, belum ini ya nantilah kita lihat di pertengahan April saya rencana lihat pertengahan April gitu nanti baru kita ini ya mudah-mudahan gini sih misalnya nanti ada diskon besar kapan nggak tahu antara akhir bulan ini sampai awal April kita lihat kalau ada ini diskon ya bolehlah yang belum punya Doge serok dikit terus yang koin murah kemarin yang saya rekomen Bryce itu ya Bitger Bryce boleh kalian ini serok tadi saya lihat ada diskon juga gitu kan udah turun daripada kemarin itu ya ya namanya kalau mau invest tapi Bryce ya digadang-gadang banyak tanya kok gimana sih tadi ada yang nanya mau invest panjang gini gitu iya rumor sementara kan dibilang dia bakal saingan sama Solana Cardano gitu ya platform DeFi gitu juga karena dia uh, transaksi gas fee-nya sangat-sangat murah dan cepat juga scalingnya gitu ya katanya gitu. Nah itu yang banyak orang invest itu Bitger Bryce sementara ya. Tapi ya white papernya kok kita baca belum ini juga ya masih proses lah. Kalau Anda tanya saya gimana kok ini ada garansi mana ada yang garansi yang koin-koin gitu ya masih istilahnya juga uh, apa masih high risk juga gitu ya. Cuma kalau benar sukses ya lumayan nanti cuannya ke depan gitu. Maka yang gitu-gitu ya uang nggak usah banyak gitu ya. Jadi enggak tapi ya kayaknya bagusnya ini Bryce karena ada di ini terus gitu masuk dalam news gitu ya
Jadi ada buat untuk mompa dia juga gitu. Ah, jadi itu yang bisa saya ini ya. Kalau untuk yang stable coin ya, yang jelas yang benar-benar naik stable coin ini yang lagi ini ya Terra Luna. Justru Terra Luna ini dia punya UST itu melambung terus, maka dia ini banyak sekali yang staking, bunganya gede juga kan, makanya Terra Luna ini yang digadang-gadang terus ini bisa ngalahin Ethereum katanya. Ya nggak tahu lah. Gua kadang pusing juga orang-orang ini kok suka sekali buat tanding-tandingan gitu. Ya, ya lu mau invest aja, bagi portofolio kita masing-masing, nggak perlu disaling ini kan, lebih hebat. Kadang gua nggak tahu juga orang-orang sekarang invest kok. Kadang manusia fanatik, apapun itu nggak boleh fanatik. Fanatik itu nggak baik gitu ya. Terus diadu-adu, dibanding-banding gitu. Kalau bagus ya invest, bisa cuan-cuan. Kalau saya pribadi ya cuan army ya, intinya bisa cuan, nggak ini kan. Apapun itu kalau bagus ya bagus gitu. Ya. Jadi video hari ini kita lihatlah perkembangannya kemana, masih berita juga minim sekali, semua masih bahas-bahas ya krisis-krisis ini ya kan. Nah, berita juga seputar perang Ukraina Rusia gitu ya. Ah, kita lihat perkembangan apa yang ada nanti, apakah bisa dia bertahan di 40.600 atau dia makin ke bawah lagi nanti ya dalam 2 hari ini. Apakah dia dari 40 terus ke 38 ya kan, terus ke bawah kita nggak tahu, kita lihat aja. Atau dia mantul ke atas ya kan, ke 4445 ya, kita lihatlah ya. Cuma kalau saya masih tetap hold hedge ya kan, sama bear, masih santai aja sih. Saya nggak goyang walaupun udah ini, nggak goyang, santai aja ya. Jadi begitu aja. Oh ya, thank you. Kemarin saya cuma ngevlog, banyak yang seneng lihat pemandangan. Kebetulan aja kemarin lagi ini pas jalan ada bini ini, ada yang mau pegangin kamera. Kalau enggak ya nggak ini juga gitu ya. Tapi ya saya coba lah. Ini udah mau banyak hujan juga belakangan ini ya. Biasa gitu kalau udah mau ganti, udah mau masuk spring ya. Cuma cuaca masih nggak nentu, nanti agak naik dikit, agak panas, terus banting lagi ke bawah, agak dingin gitu ya. Ini 2 hari ini hujan, agak dingin lagi gitu. Banyak, biasanya udah mau pergantian musim gitu, udah banyak hujan juga. Sakura udah mau keluar gitu ya. Jadi sekalian saya jawab lah. Ada yang pikir saya biasa di ruang gitu dibilang saya ngaku-ngaku di Jepang kan, katanya di Tegal ya. Saya ketawa aja ya kan, lucu juga lah. Kadang gue pusing loh, orang Indo suka ngepo gitu, kepoin apa aja yang nggak penting ya. Tapi anyway, at least Cuan Army terhibur lah ya, bisa cuci mata bentar ya. Nanti kalau apa sakuranya keluar cakep kok, nanti saya coba ambil gambarnya gitu ya, buat kalian sekedar ini. Banyak yang udah pernah tadi, wah kemarin saya lihat komen banyak yang udah pernah datang Jepang, kangen cuma corona ya. Ya kita doa juga lah semoga corona cepat berlalu, jadi transportasi juga enak ya kan, nggak perlu hidung disodok-sodok ya kan. CPR mau ini itu banyak kali tetek bengek aturan. Mudah-mudahan nanti corona cepat berlalu, jadi transportasi antar negara juga udah lancar, jadi bisa traveling lagi lah ya. Kita doa sama-sama gitu. Saya juga kalau misalnya udah ini juga pengen pulang Indo, jalan-jalan bentar, pulang kampung kalau orang padahal pulang kampung ya. Kalau orang Aceh bilang aja wo kampung karena genyan ya. Jadi salam saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Santai, relax, kita lihat market mau dibuat kemana ya kan. Ikut arus saja, oke? God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.